Bali United menjadi klub sepak bola pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Bukan lagi pertandingan aja, tapi ekosistemnya juga gitu, Kak. Kalau ekonomi lagi lesu nih, restoran tuh kan bisa sepi ya, Kak. Mall juga bisa kosong. Bahkan dealer mobil tuh bisa kehilangan pembeli loh, Kak. Karena kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Oke, ngopi dulu, pulangnya bawa kucing. Apa nih maksudnya, Kak? Iya, apa ya? Ngopi dulu, pulangnya bawa kucing. Au. Bukan aku yang bikin, jadi aku Benar. bikin. Oke. Langsung verifikasi. Benar. Nah, kalau habis ngopi, kamu pulang bawa kucing, itu bukan berarti kamu maling kucingnya ya, Kak. Nah, itu emang konsep bisnisnya ternyata. Nah, jadi di Jepang dan Korea Selatan, banyak cat cafe dan juga dog cafe bekerja sama dengan shelter hewan, jadi pengunjung dapat berinteraksi dengan hewan sambil menikmati minuman. Kemudian mengadopsinya apabila merasa cocok. Wow, ini aku baru tahu sih, Kak. Di Indonesia juga udah ada loh. Enggak, aku taunya kalau misalnya kafenya itu cuma kita bisa pegang aja di tempat. Benar. Nggak sampai mengadopsi. Iya, kan, nggak sampai maksudnya. kita bawa pulang juga. Dan itu kan biasanya kalau cocok. Iya, bisa benar. diadopsi. Oke. Tapi masuk gak sih, Kak, akalnya ke ini? Masuk akal? Masuk, oke. Gini deh ya, teman-teman, gampangnya. Bayangin nih kita bikin coffee shop. Terus pelanggan datang nih. Datang karena mau lihat cat-nya atau dog-nya. Jadi bukan cuma buat kopi. Tapi selanjutnya ternyata kalau misalnya mereka tertarik sama hewan yang di sana, teman-teman bisa adopsi hewannya. Kucingnya tadi itu atau anjingnya ya. Wow. Ada syaratnya nggak sih kan nih kalau buat kita ngadopsi ya? Siapin duit aja kayaknya, Kak. Iya kan, bener kan, ya? Bener kan, Kak? Udah, maksudnya double tadi. Iya, juga, beli kucingnya kucing juga, bener. Iya. Kenapa? Bagus juga ya bisnisnya. Iya. Iya, bener. Jadi bingung ya kenapa model ini berhasil. Iya. Oke, jadi ternyata shelter itu sering mengalami kelebihan kapasitas ternyata, Kak. Wow ya. Ternyata sementara banyak orang ingin memelihara hewan tapi ragu bukan buat ngadopsi tanpa mengenalnya lebih dulu. Sama kayak nyari pasangan lah ya, butuh pengenalan dulu ternyata. Oke. Cocok nggak nih? Bener. Nah, ternyata KP menjadi tempat pertemuan antara keduanya. Jadi semua pihak memperoleh manfaat. Wow, jadi ini di sini 3 yang dapat manfaat dari pihak KP-nya, dari pihak pembelinya, dan juga hewannya. Wow, sangat-sangat sama-sama menguntungkan ya, Kak. Oke. Jadi ini sih contoh bisnis yang menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Tadi malah aku bilangnya 3 ya. Iya. Jadi shelternya dapat kesempatan, kafenya juga dapat pengalaman yang unik, terus ya kayak tadi aku bilang ya teman-teman, pelanggannya juga memperoleh hiburan sekaligus kesempatan buat ketemu hewan tersayang. Wow. Sayang. Serem banget. Kok gitu? Iya. Nah, ada nggak sih, Kak, kayaknya peluang di Indonesia yang kayak gini? Ada sih. Ada Karena ya? udah beberapa kafe juga yang mulai menerapkan hal itu, tapi maksudnya belum sampai mengadopsi. Iya, Cuman benar. dia mengadakan ada kucingnya gitu. Setuju. Karena semakin kesini juga kesadaran untuk adopsi itu terus meningkat juga ya kan, Kak, itu. Apalagi komunitas pecinta kucing itu berkembang banget ya, Kak, di Indo. Kita bisa lihat di mana-mana tuh banyak yang ngasih makanan juga kan. Iya, kayak di KRL. Iya, MRT. benar. Nah, jadi kalau misalnya ini dikombinasikan dengan edukasi, kerjasama sama dokter hewan mungkin ya, terus komunitas rescue, model seperti ini sih pasti possible banget untuk menjadi bisnis sosial yang menarik ya untuk di Indo. Wow, ini mungkin bisa kita adopsi nantinya ya kan, Kak? Iya, bisa sih, bisa diadaptasi sih. Iya, ini kayaknya Kak Nahel ngantuk teman-teman. Enggak. Oke. Jadi inovasi itu bukan selalu menciptakan sesuatu yang baru juga ya ternyata, Kak. Jadi kadang kita cukup menggabungkan 2 kebutuhan menjadi satu solusi. Wow. Kata-kata hari ini banget nggak sih? Kata-kata hari ini. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini nggak ada gerakan lagi nih. Gerakan apa? Berita selanjutnya. Oke. Amerika ribut sama Iran. Kok petani sawit Indonesia malah untung? Waduh. Nyawit. Karena nyawit. Ya benar. Nah, jadi kelihatannya sih nggak ada hubungannya sih, Kak ya. Amerika terus ke Iran.
terus tiba-tiba petani sawit di Riau. Wow, tapi ya namanya di dunia ekonomi semuanya pasti saling terhubung ya kan Kak. Betul. Jadi gini Kak, ternyata ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran itu meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz ternyata. Nah, jalur ini dilalui sekitar 1/5 perdagangan. 1/5 perdagangan minyak dunia ternyata. Nah, kekhawatiran gangguan pasokan mendorong harga minyak mentah naik di pasar global. Nah, ternyata itu Kak penyebabnya. Oke. Masih kurang paham? Paham sih, tapi impact-nya itu berarti harga sawitnya ya yang ini ya. Karena kan tadi Yang melonjak. iya, karena kan bahan minyak mentahnya itu Karena tadi. iya, karena tertahan di Selat Hormuz. Benar. 1/5 loh. Global loh skalanya Iya, global ya kan. benar. Coba Kak kasih analogi yang lebih gampang Tahu kayak biar para penonton audiens masuk akal tuh lebih Oke. cepat bisa menangkap. Bener. Masuk akalnya gini teman-teman. Bayangin nih, ada satu jalan tol nih yang dipakai hampir semua truk misalnya. Terus begitu ada kabar jalan itu bakal ditutup, semua orang panik dong, mau lewat mana lagi nih. Padahal kan hal itu belum tentu ditutup sebenarnya kan. Nah, itulah yang terjadi di pasar minyak itu ternyata. Wow. Tapi kenapa sawitnya ikut naik ya? Nah. bahan baku nggak sih? Gini Kak, jadi saat harga minyak mentah itu naik, bahan bakar berbasis minyak nabati seperti biodiesel itu menjadi lebih menarik ternyata. Nah, Indonesia itu menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Nah, jika permintaan biodiesel itu meningkat, permintaan CVO juga ikut terdorong. Akibatnya, harga sawit berpotensi naik dan memberi keuntungan bagi petani maupun perusahaan sawit. Gitu, Kak. Gimana, Oke, Kak? Paham. Paham ya? Paham. Oke. Nah, jadi Kak, dampaknya ternyata efeknya bisa terasa hingga ke emiten perkebunan, Kak. Penerimaan ekspor dan juga bahkan kesejahteraan petani di daerah penghasil sawit. Namun, di sisi lain ya, harga minyak goreng domestik juga perlu dijaga agar tidak ikut melonjak. Setuju. Ya, setuju kan? Setuju banget, para ibu-ibu tuh sangat mengkhawatirkan harga minyak goreng. Iya ini. benar, jangan sampai kita disuruh merebus kan, karena Waduh. minyak gorengnya naik. Oh, sorry. Ini nggak bisa walk out lagi, agak jauh ke sana. Aduh, sorry. Iya, dihadang. Oke. Kalau kubusan lebih sehat nggak sih jadinya? Lebih sehat tapi nggak enak ya? Iya sih. sih. Tapi- biasa ya. Iya, betul. Karena kan ya Indonesia ya kayak gitu emang. Mama apalagi ya. Iya, benar. Minyak kemarin sempet 42. naik aja ya. 42. Berapa? 42.000. Wow. Gosip banget. Iya, bener kok bisa tahu. Karena ngikuti. Oh, tren, berita terkini. Oh, bagus dong, Karisma. Iya, benar. Gimana sih karena? Oke. Oke, jadi ternyata nih teman-teman hasil yang kita diskusiin tadi, kadang tuh yang menggerakkan harga sawit tuh bukan kebun sawitnya ya ternyata, tapi konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tersebut ya. Oke, keren banget ya Kak. Malah pihak eksternal ya. Iya benar. yang bisa jadi naik nge-markup harga itu sendiri. Benar. Mungkin karena emang minyak sawit kita itu lebih karena sering diekspor kali ya, Iya, makanya kayak sih. gitu berpengaruh. Oke. Betul. Oke, teman-teman, kita lanjut ke berita terakhir. Kok senyumnya lebar banget? Mas terakhir, kok terakhir senyumnya lebar banget? Oke, kali ini aku mau bacainnya dengan penuh kesenangan. Oke. In this economy, oke. Kenapa sih kalimat ini viral sebenarnya Kak? In this economy, sering denger dong pasti. Ya, di Oke. FYP TikTok tuh sering. Iya benar. Nah, kenapa sih temen Kak Nahel misalnya upload kopi seharga 100.000 misalnya kan? Lalu ada yang komentar gini, in this economy, Oh, harus banget gitu ya? harus in this economy gitu. Nah, oke, jadi kalimat ini kan sekarang sering banget muncul ya di media sosial. Sepakat. Tapi sebenarnya maksudnya apa sih Kak Nahel? In this economy. Apa tuh? Oke, jadi ungkapan in this economy ini menjadi sindiran populer di tengah tekanan ekonomi, teman-teman. Jadi pelemahan daya beli, fluktuasi nilai tukar, dan meningkatnya biaya hidup kita nih. Jadi kalimat ini digunakan ketika seseorang dianggap mengeluarkan uang secara berlebihan di situasi ekonomi yang menantang, gitu.
Jadi misalnya kayak gini kali ya Kak, misalnya dompet itu kan kayak baterai HP ya kan Kak. Kalau dipakai buat hal yang nggak penting terus ya cepet habis gitu. Tuh. Tapi ada cerita menarik nih ternyata Apa Kak. Nah, di saat media sosial ramai ngebahas gaya hidup konsumtif itu, muncul kisah warga di Aceh nih Kak, yang bergotong royong membangun jembatan menggunakan dana masyarakat. Karena akses tersebut sangat dibutuhkan ternyata. Keren Gitu. banget ya. Keren banget ya Aceh ternyata. Karena in this economy, Oke. nunggu gak lama gitu ya. Gitu. In this economy. Itu. Nah, Jadi masyarakat Oke, Oke. editor tolong ya. Pip. editornya. Oke. lanjut. Oke. Nah, dua cerita ini menunjukkan prioritas yang berbeda ternyata, Kak. Nah, yang satu bahas gaya hidup, yang satu bahas kebutuhan. Oke. Nah, terus gini, Kak. Ternyata ekonomi itu bukan hanya soal seberapa besar penghasilan ternyata ya, tapi juga bagaimana seseorang menentukan prioritas. Setuju ya? Setuju. banget. Bener ya, karena kalau dalam investasi pun ternyata keputusan kecil yang dilakukan berulang kali itu seringkali berpengaruh dibanding keputusan besar yang hanya terjadi sekali. Gitu. Jadi Kanahel udah harus bisa nentuin prioritas sih. In this economy. Oke, in this economy. Jadi itu teman-teman, pertanyaannya bukan lagi in this economy, tapi kalau punya uang hari ini, apa keputusan terbaik yang bisa kamu ambil? Karena pada akhirnya money talks. Gitu ya. Iya, money talks. Masuk ya. Oke. Nah, dan cara kita membelajarkan juga ikut berbicara. Gitu. Abis, Kak? Habis. Habis Jadi ya? tergantung kitanya ya sebagai manusia yang menentukan untuk apa ini keuangan yang kita punya. Iya, bener. Menurut Kanahel, in this economy, beli iPhone 17 Pro Max itu perlu atau enggak? Beli batagor banyak. Oke. Lapar. Wow. Ternyata hari ini seru banget sih, Kak. Seru. banget ya. Iya, insight-nya banyak banget. Iya, Bagus benar, banget. benar. Pasti teman-teman masuk akal nggak banyak berita yang nggak nyangka sih dan Benar. apa jadi insight baru banget dari hari Iya, ini pokoknya. setuju banget. Itu apa sih wallpaper lu gitu? Patut. Oh iya. Wow. Oke, teman-teman. Enggak. Oke. Thank you Kanahel Karisma Ya, di episode Money Talks yang kedua ini. Dan teman-teman jangan lupa di like, comment, and also subscribe channel Masuk Akal Medianya. Karena di next kita bakalan ada new project yang oke banget dan bakal diskusiin hal yang oke banget, yang money talks banget. Oh. Karena in this economy, money talks itu perlu banget supaya kita nggak ketinggalan berita terbaru. Oke, see you di the next Money Talks. Yeay.